Coba sekali-kali ayam ini sama-sama kuningnya, Pak. Kita beli di toko emas, bulatannya sebesar jagung, nggak usah banyak-banyak, 20 biji aja, Pak. Ya, Pak Singgih, nanti beli ya bulatan emas sebesar jagung 20 biji. Coba dikasihkan ke ayam, dimakan tidak? Tidak mau, tidak memakan. Kenapa? Ayam ini tidak mengambil emas yang sebesar jagung itu. Karena ayam ini tidak tahu manfaat, tidak tahu keutamaan emas ini. Yang ditahu adalah jagung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Ramadan, puasa. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Tidak semua orang ini senang. Tidak semua orang menyukai. Jangankan semua orang Islam sendiri itu tidak semuanya menyukai. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bulan puasa, bulan Ramadan itu dapat menghalang-halangi aktivitas yang biasa ia lakukan. Kalau nggak percaya, contoh, Pak. Biasanya di masjid ini setiap hari itu setelah subuh ada yang tidak pulang, nunggu sholat isya. Loh gitu. Itu kalau sudah menunggu sholat isya itu ada yang membuatkan kopi. Loh, selama ini tidak ada yang buat kopi, Pak. Ya, jadi dia halang-halangi. Apalagi setiap pagi ada yang gini. Ya, itu orangnya di sana itu. Nggak bisa sekarang. Ya, ono sing ngopi di tempat apa kedai-kedai, nggak bisa. Artinya apa? Menghalang-halangi aktivitas seseorang. Ya, itu sebagian orang. Makanya ayat yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang beriman saja. Ya, oleh karena itu banyak hadis, banyak keterangan, banyak riwayat yang disampaikan oleh para ulama, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang suka ya tentang Ramadan kecuali orang yang beriman. Ini saya ambilkan dari kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ta'lamu ummati, sekiranya umatku mengetahui apa yang harus diketahui, ma fi Ramadana, apa saja keistimewaan, apa saja rahasia yang ada di bulan Ramadan, la tamannau, niscaya mereka akan menginginkan antakuna sanatu kulluha Ramadana, semua tahun itu adalah bulan Ramadan. Ini sabda Rasulullah. Dalam kitab ini menyatakan seandainya kita tahu, seandainya kita paham bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa, niscaya kita semuanya ini menginginkan seluruh tahun itu bulan Ramadan.
Nggak ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, nggak ada. Pengennya itu Ramadan semuanya. Itu kalau tahu. Nah, memang tidak semuanya tahu. Orang yang tidak tahu keistimewaan itu kan tidak memandang penting, Pak. Contoh, karena ini ada Pak Singgih ini ya, sewenengane ngingu ayam, senengane ngingu jago, ya. Nah, ayam itu ngapunten, kalau dikasih jagung, waduh senengnya minta ampun, Pak. Ya, manuk puter, teh Pak Pebi. Itu kalau dikasih jagung saweneng, ya. Coba sekali-kali ayam ini sama-sama kuningnya, Pak. Kita beli di toko emas, bulatannya sebesar jagung, nggak usah banyak-banyak, 20 biji aja, Pak. Ya, Pak Singgih nanti beli ya bulatan emas sebesar jagung 20 biji. Coba dikasihkan ke ayam, dimakan tidak? Tidak mau, tidak memakan. Kenapa? Ayam ini tidak mengambil emas yang sebesar jagung itu, karena ayam ini tidak tahu manfaat, tidak tahu keutamaan emas ini. Yang ditahu adalah jagung. Padahal satu butir emas sebesar jagung itu, kalau dibelikan jagung dapat berkarung-karung. Karena tidak tahu keistimewaan jagung emas ini, maka dia tidak mengambil. Hanya dilihat, bahkan tidak dilihat, ya, berlalu begitu saja, ya. Demikian juga kalau kita tidak mampu tahu, tidak mau tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini akan berlalu begitu saja bagi kita, ya, tidak kita tengok, ya. Nah, kenapa sih kok sampai istimewa? Maka di sini disebutkan diki mau cilik, li'annal hasanata fihi mujtami'atun, ya, karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan itu terkumpul di situ, ya. Ngapunten, kalau pagi-pagi, siang-siang ibu-ibu itu biasanya kumpul orang 3, kadang-kadang ya bicarakan tetangganya, temannya, gampangan ngerasani. Kalau di bulan Ramadan ini itu nggak begitu, ya nggak berani. Makanya dulu, Pak, 10 tahun yang lalu itu ada ibu-ibu yang telepon kepada istri saya 10 tahun yang lalu. Berarti istri yang mana ini, ya? Itu telepon, Bu Anas, saya saya ingin curhat. Ya Bu, monggo, Pak Anas ada kok, tapi jangan sekarang. Kapan? Nanti malam. Kenapa? Gak berani sih poso sih ane. Wah, ngerasani jelas sih, ya. Jadi poso gak wani ngomong berarti ngerasani, ya. Lah poso gak poso ngerasani itu gak boleh. Apa maneh poso, ya. Jadi curhati malam hari saja, karena siang hari ini puasa, ya. Nah sing guyu ke mau baik koso, gitu. Itu umum. Ibu-ibu di mana-mana saja begitu, ya. Kebaikan-kebaikan terkumpul semuanya di sini. Kalau dalam hadis yang lain kita melaksanakan kesunahan, itu dianggap, diganjar, dikasih pahala oleh Allah sebagai ibadah wajib. Banyak sekali, ya. Kalau kita lihat setiap sore di sini, ya, banyak makanan-makanan yang ada di sini. Saya itu sampai begini, pernah bikin konten video, ya, pelakunya termasuk Pak Ismail, ada Pak Bambang Pracoyo itu, ya. Jadi saya dulu pernah didakwah lah oleh beberapa orang, ya. Ustadz Anas itu kalau makan kok atau kalau buka kok selalu di masjid, istrinya gak masak dah,
Begitu zaman Pak. Ya, apa itu nggak masa setiap sore kok buka ya. Saya katakan masak, tapi memang saya sengaja setiap sore itu berbuka di masjid. Kenapa? Nah, kalau belum dijelaskan kan nggak paham Pak. Begini, saya itu ingin berbagi pahala. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya, jadi saya punya pahala, tidak saya ambil sendiri. Hadis sahih yang pernah disampaikan Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala puasa orang itu, tidak dikurangi sedikit pun. Saya berkeinginan pahala puasa saya ini juga dinikmati oleh orang yang ngirim makanan di sini. Ya, jadi itulah Islam, berbagi pahala, berbagi kebaikan. Ya, jadi kita makan ya. Jadi kita upayakan ngapunten, biasanya ada nasi dari situ yang tidak kita bawa pulang, kita makan di sini supaya yang ngirim ini mendapatkan pahala saya yang sebagai orang puasa, dan saya tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya, oleh karena itu ngapunten ibu-ibu kalau ngirim ya sate, ya gulai gitu loh ya. Jadi mangane itu enak nanti gitu ya. Pak Febi kak doyan ya wis ya. Jadi kebaikan terkumpul di sini. Yang selanjutnya dalam hadis ini disebutkan hilang mana itu. Wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya kalau di bulan selain Ramadan ini pengawasannya sangat ketat, tapi di bulan Ramadan ono amal ibadah ini terima, kurang titik nggak masalah ya, jadi langsung diterima semuanya Pak. Oleh karena itu perbanyak berbuat baik sekecil apapun di bulan Ramadan. Jadi sekecil apapun, meskipun perbuatan kebaikan kita ini kurang sempurna ya, karena setiap kebaikan ketaatan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wadda'awati mustajabatun, doa-doa diterima oleh Allah. Kan disebutkan di beberapa hadis bahwa salah satu keadaan hamba yang doanya ini diterima yaitu dalam keadaan puasa ya. Jadi doa apa saja ya. Jadi ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah, nggak apa-apa ya. Sampai-sampai pernah ya, kalau di Quran itu kan barang siapa yang ingin balasan atau pahala di dunia, maka Allah memberikan pahala di dunia, dan barang siapa yang menginginkan pahala di akhirat, Allah memberikan pahala di akhirat ya. Ini saya pernah berkunjung Pak ke pondok pesantren Derajat, Sunan Derajat. Di sana kiainya namanya Kiai Haji Abdul Ghafur. Itu ada orang yang susah sekali ya, wajahnya agak hitam, dimarahi ya, belum ngomong dimarahi. Kamu enggak pernah sedekah ya, kok wajahmu hitam? Nggih Yai. Ini lapor, kula niki kathah hutang saya, banyak hutang saya, sulit untuk nyawa ya. Tanya, kamu punya apa? Saya punya sepeda ya. Dolen sepedamu, jual sepedamu, masukkan ke masjid atau masukkan ke anak yatim. Dungo pada malam hari, ya Allah, saya sedekah dengan uang, sisa uang saya ini, saya tidak minta pahala di akhirat, saya minta ganti uang di dunia. Itu disuruh begitu Pak. Nah, karena dalilnya ada menurut beliau ya. Yusuf Mansur juga ya. Jadi dalilnya ada, barang siapa yang ingin pahala atau balasan di dunia, dibalas Allah.
wis pokok aja njaluk pahala do akhirat, gak oleh apamu meneh. Ya. Nah, ini iso nyaur ya untuk tobat toh. Gitu. Jadi apa? Jadi minta ganti uang. Ya, saya sedekah ini Allah minta ganti uang untuk nyaur ya. Tidak tahu kelanjutannya itu. Ya, memang bersamaan ke sana sama saya waktu itu. Ya. Jadi ini doa-doa mustajabah. Utamanya kita mengetahui waktu-waktunya, mengetahui keadaan-keadaannya, dan mengetahui tata krama adab sopan santun dalam berdoa. Yang selanjutnya adalah wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Ini bulan Ramadan ini obral pengampunan, Pak. Ya, banyak istighfar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, kalau saya menemui Lailatul Qadar, apa yang banyak saya baca? Ya, yang banyak kita baca itu yang biasa kita baca setelah salat witir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi kita mohon ampunan kepada Allah banyak-banyak. Ya, jadi kalau kita umpamanya malam 10 malam terakhir kita itikaf, banyak doa ini, Pak. Ya, wis gak usah nggo tasbih, gak dihitung, Pak. Ya, wis berapa puluh ribu tidak apa-apa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Ya, ini dosa-dosa diampuni. Wal jannata mustaqatul lahum, surga itu merindukan kita. Ya, nah ngapunten, dari sekian banyak orang ini, bahkan tidak hanya di sini, di seluruh dunia, kalau ditanya sampai ingin masuk surga atau tidak, hampir semuanya itu ingin masuk surga. Nah, surganya mau dimasuki atau tidak, ya belum tentu. Contoh begini, sing nom-nom iki lah ya, sampean ana Desi Ratnasari ngono, cinta enggak, seneng enggak, ya hampir semuanya termasuk sing ngomong ini, ya seneng, Pak. Ya, sampe seneng Desi Ratnasari, seneng jiwa alik. Apa Desi Ratnasari ya seneng sampean lah, belum tentu. Ya, jadi masuk surga, ya itu kan naik surga, Pak. Kalau ke neraka itu jurang neraka melorot gitu aja, makanya naik itu sulit. Ya, umpamanya personel 4 ya nggak kuat, personel 1 enggak naik, Pak, sulit. Kalau kecemplung neraka wis gak usah ate diuripi, Pak. Pokok ini gaji jejak nyemplung dewe. Ya, ini gaji jejak. Ya, itu nyemplung dewe. Artinya apa? Maksiat jalan terus, gaji rem nyemplung, gampang. Ya, tapi ini surga itu mengharapkan kita masuk. Ya, siapa ya? Nah, ini kesempatan yang sangat langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.